Kalau itu kan tergantung customernya ya Pak Ji ya, dia mau pakai menu apa, lauk apa kayak gitu. Kalau misalkan itu kan, kalau misalkan pakai ayam ya kita harganya masih kategori murah sih, kalau di sekitar situ saya jualnya masih 15.000 ke bawah lah. Kesini sama siapa? Sama mama. Anak? Iya. Oh ibu, ini anak? Iya. Oh iya, iya, iya. Nah jadi sekarang ke RDI hajatnya apa? Hajatnya pengennya ada berapa, pengen lunas utang Pak. Terus Utangnya berapa? berapa ya? Utangnya kurang lebih 500 ada Pak. Utang ke satu orang, 1 titik, 2 titik, 3 titik, banyak titik? Di perbankan. Oh. Di perbankan. Dulu ngutang buat apa? Buat modal. Dulu kan apa namanya? Awalnya kerja, terus abis itu buka usaha yang lain, terus sempet ketutup lah gitu Pak. Terus nggak jalan, akhirnya kena PHK di tahun 2021. Akhirnya setahun nggak kerja, baru kerja lagi, akhirnya hamil anak ketiga, dagang. Anak ketiga ini pas pendarahan terus, jadi udahlah resign dari kerjaan yang keduanya. Setelah itu dagang udah persaingannya kuat banget soalnya kan kalau saingan. Iya, jadi nggak bisa ketutup lah tuh Pak utang-utang kayak gitu. Terus pengennya ya lunas utang, jadi anak apa ya, jadi cobaan rumah tangga juga sih sebenarnya. Jadi banyak banget di cobaan rumah tangga saya yang baru saya jalanin. Boleh, tadi diajarin ya. Sebelahnya ibu, nama? Saya Putri Pak. Saya kebetulan maminya Lydia. Tinggal di mana? Di Bekasi Pak. Saya yang 2 minggu yang lalu ke sini. Kebetulan saya kemarin kan saya privat Pak. Cuman saya nungguin untuk privat lagi. Jujur kan belum ada Pak ya. Terus saya 2 malam kemarin tuh nangis sejadi-jadinya, padahal kan nggak boleh gundah Pak. Nangis sejadi-jadinya, saya sebut nama Bapak, saya Al-Fatihain, saya pengen kesini Pak gitu. Saya sampai bilang begini sama ibu saya, kiranya boleh nggak ya saya privat yang 2 juta, kalau nungguin yang 10 juta belum ada. Saya bilang saya bismillah gitu. Karena yang itu jujur udah gatel Pak, udah gatel gitu. Jadi makanya saya niatin ke sini gitu. Kalau nunggu yang 10 juta kan belum ada Pak. Ya udah saya bismillah, saya minta antar anak saya. Kebetulan kan anak saya mau dagang. Ayo antar mami gitu, sekalian kamu sowan ke Pak Haji gitu kan. Lah mami mau ngapain lagi ke Pak Haji? Ada perlu, soalnya udah kan nggak saya omongin ke anak ya Pak. Udah gatel gitu Pak. Jadi mungkin kan ngendikannya Pak Haji kalau udah gatel kan setannya udah keluar ya Pak ya gitu. Ya saya sempetin ke sini gitu Pak. Nun sewu saya. Emang hajatnya apa Ibu? Ya? Ibu hajatnya apa? Hajatnya saya kan yang kemarin saya bilang Pak, saya pengen lunas utang karena rumah saya kan di bank gitu. Kalau untuk mobil saya udah ikhlasin karena kemarin mungkin saya jadi tukang parkir, cuman tukang parkir yang mobil mewah kali Pak ya. Jadi sama sekali hati kecil saya juga nggak gundah gitu, nggak apa-apa diambil lama leasing. Cuman saya bertahan rumah gitu biar hajat saya, utang saya lunas semuanya. Kemarin Pak Haji bilang kabul 100 M, 10 M gitu. Semoga saja dijabah gitu. Makanya saya kesini lagi Pak gitu, mudah-mudahan dijabah karena kan step demi step ya Pak ya, karena kemarin kan udah gatel gitu Pak ya, ya saya sowan kesini gitu Pak, langkah selanjutnya apa gitu. Dari pertama saya kesini itu saya jalanin apa, tapi saya juga saya berusaha senyum apa gitu, cuman dua hari yang kemarin tuh saya kenapa nangis jadi-jadinya sampai saya bilang sama suami, kayaknya saya udah nggak kuat rumah tangga gitu. Kok kamu ngomong begitu? Nggak tahu gitu. Sejadi-jadinya, padahal kan di sini nggak boleh. Nggak tahu Pak, saya di kamar juga nangis sampai nggak keluar kamar gitu. Saya kenapa gitu? Terus kata ibu saya, ayo sowan lagi ke Pak Haji gitu. Saya belum ada uang Uti. Udah coba Bismillah
kalau 2 juta mah insya Allah Pak Haji ya gitu. Ya udah saya nekatin ke sini tadi habis duhur saya ke sini gitu Pak Haji. Saya niatnya hajatnya pengen lunas utang karena kayaknya menggelitik banget di kuping gitu. Itu aja sih. Utangnya berapa? Utangnya kan kemarin sebenarnya kan rumah saya itu dimasukin ke bank itu 5M gitu. Tapi saya cuman dapat 500 Pak Haji. Yang saya nyeseknya itu jadi suami saya itu berteman nih misalnya Pak ya gitu. Jadi udah Pak Pak Haji daripada nggak ada kerjaan sekarang ini mumpung ada tender gitu kan. Suami saya kan main tender Pak. Cuman sekarang kan nggak bisa jalan jadi di rumah aja. Lah ada temen ke rumah gitu. Ya udah akhirnya dimasukin, saya tidak tahu menahu, saya cuma tanda tangan, saya ditransfer 500 juta. 500 juta itu pun kan saya buat bayar orang Pak gitu, buat bayar utang orang yang selama ini dari tahun 2010 suami saya stroke itu Pak gitu untuk makan gitu. Lah kemarin itu saya tuh tenang aja gitu pas udah dikasih kok ada tagihan bang, tagihan apa lah suami saya jujur semuanya. Saya shock banget Pak Haji gitu, lu kok begitu gitu. Lah selama ini, lah terus akhirnya dia cerita, iya maaf gitu, tadinya kan itu uang ke bank itu untuk tender A si B gitu. Nanti per bulannya mami dapat duit, jadi mami nggak susah payah jualan gitu. Karena notabene saya kan basicnya dosen Pak gitu. Cuman saya resign karena suami saya stroke. Lah daripada suntuk saya dagang sama anak saya nasi uduk. Tadinya saya dagang itu habisnya 8 liter Pak. Cuman saingannya banyak banget. Cuman yang saya heran sebelah saya kan bubur, nasi kebuli itu kok subhanallah laris banget. Saya tuh paling 2 bungkus yang tadinya 8 liter itu jadi 2 bungkus gitu. Kata saya jangan stres kamu ya, ini lagi diuji gitu. Lama-lama kesini gitu kayak yang putus asa kan, udahlah saya di rumah gitu. Terus yang lanjutin anak saya. Tiba-tiba suami saya ada temennya datang Pak gitu, ngobrol-ngobrol, udah ini Pak Haji ada tender gitu, begini-begini. Saya udah bilang, papi kamu kan nggak bisa jalan apa ini? Enggak, ada orang kepercayaan saya. Sekarang orangnya juga dihubungin susah, yang datang surat dari bank gitu. Kalau saya stres, depresi, nanti suami saya stroke kejang-kejang lagi kan Pak Haji. Jadi saya di kamar nangis sendiri gitu. Kok begini banget gitu. Lah 2 malam yang lalu tuh saya bilang, saya udah bertahan ya dari tahun 2010. Saya nikah kan anak udah ini kebetulan kan saya nikah yang kedua Pak Haji. Ayahnya dia kan udah meninggal waktu saya hamil gitu. Ya berdoa aja siapa tahu ada jalan keluar. Nah sekarang ini suami saya kan lagi dikasih apa ya, saya juga kurang jelas apa tadi dari Pak Kiai PBNU Pak suruh ngerjain ini gitu, udah nggak usah ngutang lagi, istri kamu suruh sabar aja, ini dikerjain aja coba gitu, jadi nggak usah ngutang, ini ada kerjaan gitu. Makanya saya soan kesini, cuman saya nangis sejadi-jadi sampai gula saya 500 Pak Haji. Saya kok begini banget gitu, saya bilang kayaknya saya udah nggak kuat, padahal saya dari 2010 pisah kamarnya pisah gitu sampai detik ini Pak Haji saya kuat, saya ngerawat beliau kuat gitu, tapi kok tiba-tiba kemarin pas kuatel banget Pak Haji saya ngomong saya udah nggak kuat gitu. Kata ibu saya, percuma dong kamu sabar kalau kamu sekarang nggak kuat gitu. Makanya saya soan kesini mudah-mudahan hajat saya dijabah, utang saya lunas, ya saya akan dampingin beliau sampai siapa dulu yang dipanggil gitu loh Pak Haji gitu. Cuman ya itu beban saya utang, karena suami saya kalau ditanya tahu saya juga bingung gitu. Waktu Maunya transaksi. ibu siapa duluan yang dipanggil maunya ibu? Iya Pak Haji. Maunya ibu yang dipanggil duluan ke Allah pulang, suruh pulang ke rahmatullah siapa maunya ibu? Ya saya juga bingung Pak. Suami aja ya. Ya nggak apa-apa kalau diganti sama jenderal. Karena dulu kan
saya tuh mau nikah sama beliau kan sama-sama pangkatnya tinggi Pak, gitu. Terus cuman kan kalau yang sekarang itu dari angkatan udara, kalau yang dulu kan polisi gitu. Cuman yang dulu kan anak saya kurang setuju karena umurnya lebih muda 10 tahun dari saya gitu. Kalau yang ini kan lahiran tahun 66, kalau saya kan 70 Pak Haji gitu. Jadi kebapaan lah gitu. Kalau yang dulu mau ngelamar saya kan lahiran tahun 80. Jadi lebih tua dari saya gitu. Ya saya pikir sekarang nggak boleh menghayal begitu sih Pak Haji ya. Tapi kalau Allah berkehendak saya sih begini. Saya sih nggak pengen Jadi sama suami yang pertama anaknya berapa? satu. Sama suami yang kedua? Satu tapi dari yayasan Pak Haji. Oh, yang dari ibu hamil ada gak? Enggak ada. Oh, nggak ada. Iya. Jadi Tapi waktu ibu nikah suami pensiun pangkatnya apa terakhir? belum pensiun Pak Haji, belum pensiun kolonel, cuman pensiun dini. Pensiun dini karena usaha. Dia mau buka usaha gitu kan. Karena kan anak emasnya Pak Cepi Hakim. Jadi dia buka usaha ya masih di bidang angkatan gitu. Cuman kegoda perempuan, kegoda artis gitu. Ya pokoknya sampai terjun payung, sampai di titik terakhir saya bilang begini. Suami terjun payung? Iya pokoknya sampai habis-habisan gitu. Akhirnya mertua saya bilang jangan tinggalin ya suami kamu. Ya kalau lagi banyak duit, jujur Pak Ji istrinya ya artis apa gitu kan. Kalau suami banyak duit? Iya gitu. Kalau Sekarang suami nggak ada duit, pulang ke rumah. istrinya ibu? Iya. Oh iya. Jadi bagusnya banyak duit apa enggak? Iya, kalau sekarang bagusnya banyak duit. Iya, iya. Bagusnya banyak duit karena di pundak saya kan ada anak 4 Pak Haji. Kan bapaknya bawa anak 2, saya bawa anak 1 ini, terus dia punya adik 1, tapi jujur ngambil dari yayasan gitu, dari. Jadi suami sakitnya apa sekarang? Sakitnya jantung. Oh, jantung. Iya, gitu. Itu kalau sehat otaknya cerdas banget Pak Haji. Suami? Iya, gitu. Makanya wanita pada takjub sama dia ya? Kalau tajubnya mah mungkin dia jago sawer kali Pak Haji. Oh iya. Iya gitu, karena suami saya jujur ganteng. Ganteng? Iya, tapi kalau sekarang mah enggak, orang gendut. Iya, iya. Rekeningnya ganteng nggak dulu? Enggak, dulu wawalam saya dari pertama nikah nggak pernah yang namanya buka HP, buka dompet gitu. Dari pertama nikah saya makein kaos kaki, beliau mau dinas apa gitu, melototin odol ya, kalau orang Jawa bilang Pepsodent gitu. Nggak pernah buka HP. Saya sekali-kalinya buka HP beliau unfall. Saya butuh nomornya pejabat untuk nyari ICU gitu. Lah itu saya buka HP. Buka HP saya juga izin, saya buka HP ya gitu. Dari pertama nikah saya sama sekali tidak mau tahu, dan memang ibu saya ngelarang kalau rumah tangga pengen bagus ya jangan buka HP. Nah itu saya lakukan, nggak buka HP gitu. Jadi ada duit berkerdus-kerdus juga saya nggak. Sekarang hajat ibu apa? Hajat saya pengen lunas utang Pak Haji. Boleh. Iya. Yuk sebelahnya. Nama? Bayangkan betapa besar pahala yang aku Mana? Di Dramaga. Dramaga. Ya, Di rumah tinggal sama siapa aja? sama anak sama cucu. Anak sama cucu. Iya. Cerai mati, cerai hidup. Enggak masih ada suami saya. Suaminya kemana? Ada Di rumah atau di hutan? di rumah. Di rumah. Ya. Jadi di rumah isinya siapa aja? Anak, mantu sama cucu 6. Jadi suaminya tinggal tidur di atas internet apa di plafon? Enggak Pak Haji. Apa hajatnya? Anak saya kelibet hutang Pak Haji. Hutangnya berapa? Pokoknya semua muanya deh, kalau misalnya dihitung kurang lebih 400. 400 juta. Iya. Berapa titik? Sedangkan 3. Tiga Sedangkan sekarang harus ada bulan ini, kalau nagihnya Pak Haji, ya Allah, setan apa gitu. Ya iya dong Bu, kalau saya punya duit aja dipakai ibu, saya akan dikirim debt Tapi Pak collector Haji, Bu. hutangnya awalnya yang saya tahu cuman 78 juta. Ya kan bunga berbunga Bu. Terus Namanya juga maksudnya rentenir. Sekarang kan semua rentenir Bu. sebelum dibayar naruh mobil Avanza, nggak taunya mobilnya digadein. Iya. Sekarang tiap dia gajian tuh
3 juta, baru seminggu udah minta lagi. Silakan uang gaji itu dia habis dipakai bayarin utang. Iya. Sekarang kata dia 200 juta lagi. 200, sedangkan semuanya cuma 78. Mobil habis, gajian tiap bulan habis. Iya namanya bunga berbunga Bu, namanya rentenir. Iya, Tadi mungkin ajarin ya. Mm-mm. Sip, Bapak nama? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nama saya Syarifudin dari Pekanbaru Riau. Saya tiba di sini jam 2 pagi, Pak. Kebetulan kenal RDAY ini dari istri baru seminggu ini, Pak. Jadi oleh istri saya disuruh ikut privat. Tuh. Nah, kemarin Pak, saya datang jam 2. Jam 3 saya ketiduran. Tiba-tiba saya bermimpi ketemu Pak Haji pakai baju putih. Pak Haji bilang, kamu sudah ada mobil, nanti mobil kamu nambah, tapi buat usaha travel katanya. Kalau alam artinya apa saya nggak tahu Pak ya. Itu setan lewat Pak. Oh gitu. Usaha saya properti Pak. Jadi developer kecil-kecilan jualan tanah kapling Pak. Sendiri apa join? Join Pak. Kenapa join? Ya, karena belum punya modal Pak. Tuh. Ada lagi? Hajat saya cuma 2 Pak. Apa? Tahun 2025 ini di rekening ada 11 miliar Pak. Boleh. Nah, terus yang kedua, saya sudah 5 tahun menikah tapi belum dikaruniai anak Pak. Ngaceng nggak? Maceng Pak masih. Nah coba dites dulu sama Mbak betina gue, bunting nggak? Kalau Mbak gue bunting berarti lo bisa punya anak. Solo masih kuat Pak Haji. Ya boleh. Yuk sebelahnya. Nama? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Sumin dari Gresik. Gresik? Iya. Oh ya kemarin dari Gresik ada. Ya Yang nenek-nenek kakek-kakek. pernah tampil juga di atas. Hah? Waktu Januari saya pernah tampil juga di atas. Ke Pak Haji dulu pernah. Januari saya ke sini. Januari. Enggak Iya. tadi malam ada yang dari Gresik. Laki bini yang suaminya punya itu pesugihan. Iya. Terus? Ya, Hajatnya apa? hajat. Jauh-jauh dari Gresik. Sehari-harinya apa kegiatannya? Sehari-hari jualan. Yang dijual? Jualan mainan. Mainan. Sama- Apa contohnya? Ya mainan anak sama jajan Belanjanya di mana? di pasar belanjanya. Pasar Gresik. Iya. Jualnya pasar- di mana? di pasar desa. Pasar desa. Sama di rumah ada toko kecilan, toko kayak kantin gitu kan, samping saya. Kenapa sekolah nggak belanjanya SM. di Jakarta murah? Di ASMK Pasar Pagi Lama. Di sana sudah komplit semuanya. Komplit. Iya. Oh, iya. Sekarang hajatnya apa? Hajat saya ya hutang lunas kaya raya tajir melintir Pak. Boleh. Oke, jadi gini. Ibu, bapak, kenapa hajatnya sampai hari ini belum terkabul? Karena satu, bapak dan ibu masih ada sifat 18. Nah, mau saya ilangin tuh sifat 18. Coba lihat bapak, sifat 18. Contohnya bapak, dari 18 ada berapa sifat yang di bapak? Yuk. Bapak, ada berapa tuh sifat 18 yang ada di badan bapak? Nomor 4, enggak nomor 4. Nomor 5 Pak. Terus Nomor berapa? 6. Terus Nomor 7. terus Nomor 8 ini paling banyak Pak nih. waduh. Terus Pancing jengkel. Terus cerewetnya juga ada Pak. terus Komen ini nomor 3 Pak. 13 banyak juga Pak. terus Nah ini cemburu sama istri juga Pak. apa yang dicemburuin? Istri saya cantik Pak. Wow, cantik mana Mbak betina gue? Oh jauh Pak. Oh jauh. Kalau dendam insya Allah nggak ada Pak ya. Ketus juga enggak, jutek enggak. Ya mungkin itu aja Pak Haji. Coba ada berapa? 6, 7, 8, 9 lah Pak Haji. 9 ya. Oh, dari 18. Bos, coba lu ada berapa ya? Pegang mic-nya. Nomor 1, Ya, nomor 4, ya, nomor 5, ya, nomor 8, ya, nomor 12. ya. Ada Yang lagi? kental itu. Ada lagi? Jutek gitu. Jadi ada berapa ya? 5 apa 6? 6. 6 ya. Mm-mm. Oke, Ibu. Ada berapa sifat tuh? Mana mic-nya pinjam? Dari 18. Ada berapa? Berapa sifat yang nempel di Ibu?
nempel di mbaknya. Jadi 18, nomor berapa aja yang ada tuh? Hampir semuanya sih Pak. Gubrak. Pantesan lo nasi uduk. Eh, tapi kan nggak itu ya, kalau masalah ketus atau jutek itu kan pendapatnya seseorang yang melihat saya ya kayak gitu. Tapi kalau menurut saya ya, saya jutek mungkin karena mereka nggak kenal sama saya, makanya dia bisa menilai saya jutek. Kadang ada yang ngomong jutek banget sih mbak, lu ketus banget sih mbak. Tapi kan menurut saya nggak kayak gitu. Kalian aja belum kenal saya, tapi sih ya adalah rasa sedihnya, ngeluh, masih suka cemburu, suka cerewet sih sebenarnya nggak cerewet. Saya jarang namanya, yang ada saya diem, kalau diapain aja udah diem. Mau suami marah, mau suami apa, diem, nggak pernah yang namanya cerewet kayak gimana. Jadi dari 18 berapa item tuh yang ada, nomor berapa aja yang ada di mbaknya? Dari 18 tuh. Hampir semua kecuali cerewet Pak. Gubrak. 17. Coba Ibu, dari 18 ada berapa tuh yang nempel di badan Ibu tuh, di Kalau hati Ibu? saya sih cuman sedih ya Pak sama kepancing jengkel. Karena Pak non sewu, uang saya ada di teman saya itu yang nominalnya ada yang 500, ada yang 100, ada yang 280. Kalau ditagih susah banget Pak, minjemnya nangis-nangis, katanya ada yang mau operasi, ada yang mau apa gitu. Ketika saya diuji banyak uang, orang pinjam sama saya gampang banget. Ketika saya jatuh dimintanya itu, yaitu mancing kemarahan saya. Itu aja sih ya Mas, sedih banget saat ini. Saya sedih banget. Kalau yang dari 18 itu sedih sama gundah ya Pak. Kalau yang lain enggak lah, cemburu apa, mati rasa saya Pak. Gitu. Kecuali saya ketemu jenderal ya Pak, enggak mati rasa kali. Jadi cuman sedih aja, sedih sama kepancing jengkel gitu. Karena saya nagih baik-baik, Ibu kapan cicil dong, itu Ibu kan utangnya 500, bukan uang rentenir, bukan uang ini gitu. Itu cuma-cuma karena saudara Ibu kan mau operasi gitu. Orang belum ada mau diapain gitu, mau dipenjarain, astagfirullahaladzim gitu. Mayoritas begitu Pak Haji gitu. Kalau yang utang 10 juta mah cincai lah saya, nanti Bu tagih di akhirat aja ya. Kalau yang 500 kan saya harus bertanggung jawab ke suami, karena saya kan ngomong, Pi itu kasihan banget mau operasi, jantungnya udah cenat-cenut gitu. Ya udah pinjemin, karena kan saya tinggal buka berangkas saja Pak Haji. Lah sekarang berangkas saya kosong banget, anak saya makan Indomie ditagih marah-marah, lebih marah yang ngutang Pak Haji daripada saya. Ya itu salah satunya, saya pengen yang utang saya itu balikin paling enggak 50% lah Pak Haji, kan saya udah niat. Enggak mungkin Bu balikin. Dari 18 berapa, mana sifat Ibu yang dominan? Sedih sama kepancing jengkel. Sebelahnya. Berapa dari 18? 6. Apa aja? Gelisah, Deketin mic-nya. gelisah, jengkel, kepancing jengkel, sama cemberut. Saya suka cemberut sama cerewet. Cemburu sama siapa? Kan katanya suaminya tidur di plafon. Kalau kesel Katanya saya tidurnya suka di diem, internet. ada yang nggak ngomong, nggak apa gitu Pak Haji. Saya kalau lagi kesel diem. Emang Ibu tidur sama suami? Masih. Masih? Iya. Satu tempat tidur? Iya. Berdua? Berdua. Oh jadi yang tidur di plafon siapa? Ya saya kan rumahnya 2 lantai, yang di atas cucu-cucu tuh di atas semua. Oh iya, berarti gue nggak salah ya. Yang di plafon jadi cucu ya, bukan suami ya. Suami di bawah ya. Iya. Terus ada berapa sebutin? Ulangi lagi dari 1 apa? Gelisah, jengkel. Deketin mic-nya. Iya, gelisah, jengkel, kepancing jengkel, suka cemberut saya, cerewet. Udah sih segitu aja. 5, katanya 6. 5 iya. Ya, jadi Bapak dan Ibu, jangankan 18, apalagi 17, apalagi 5, 1 pun nggak boleh. Itu yang bikin hajat Bapak dan Ibu lemot. Kenapa? Karena itu penyakit hati, itu sifat setan. Kenapa dipelihara di hati kita? Oh nggak boleh Pak Haji? Nggak boleh. Sampai kiamat hajat kita nggak akan terkabul. Karena itu sifat busuk. Terangin. Terangin yang jelas. Terangin.
Bapak Ibu sekalian, yang disampaikan Pak Haji tentang sifat yang ada di kertas itu tidak boleh dikopi ke dalam hati. Itu harus disobek-sobek. Buang jauh-jauh. Kenapa? Karena sifat itu kalau ada di dalam hati kita, Pak Haji tadi bilang, jangankan 18, jangankan 9, jangankan 6, jangankan 3, satu saja itu akan menghambat, merusak, satu, merusak amal ibadah kita, yang kedua merusak fisik kita, nila setitik, rusak susu sebelanga. Setitik doang, berarti satu. Setitik itu kalau bahasa Jawa sedikit banget, sedikit, setitik, titik. Masuk ke susu yang sebetulnya bagus. Kita sudah sholat bagus, sudah ibadah yang lain bagus, baca Quran, membantu orang, uangnya dikasih-kasihkan orang banyak, sudah baik. Tapi karena kita kemasukan sifat yang busuk tadi, maka hangus, rusak amalan kita, sehingga menghambat rezeki yang datang. Maka tentang ini Rasulullah SAW mengingatkan kita, bersabda dalam hadisnya diawali dengan kata-kata ingat. Ingat berarti penting banget. Ingat bahwa di dalam jasad manusia itu ada segumpal daging. Apabila dia baik, bagus, maka bagus, baik seluruhnya. Baik seluruhnya. Tetapi apabila dia busuk, maka rusak seluruhnya. Seperti peribahasa itu tadi. Apa itu segumpal daging? Kata Nabi, dia itu adalah hati. Jadi kalau hati kita tercemar oleh sifat-sifat negatif, sifat-sifat setan, maka pancaran yang ada di diri kita ya pancaran negatif. Yang datang orang-orang yang negatif. Datang mau pinjem, akhirnya nggak bayar. Datang menipu, datang bikin ulah. Maka kita harus bersihkan. Kenapa harus dibersihkan? Itu kalau di surat As-Sams itu disebutkan, kalau kita membersihkan, kita pasti beruntung. Tetapi kalau kita mengotori, maka kita jadi buntung, rugi. Kata Allah, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Beruntunglah orang-orang, maka kalau mau beruntung, diapain kata Allah? Bersihkan. Tapi kalau mau rugi, kotori. Pilihannya dua. Karena memang dua sifat ini akan menghantui di dalam jiwa kita, diilhamkan oleh Allah. Dua baik dan buruk, sifat baik dan sifat buruk itu. Fa'alhamaha fujur roha wa taqwaha. Beruntung yang membersihkan. Jadi Pak Haji, kuncinya di situ. Bersih, 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 bersih. Kalau kita bersih, maka energi yang kita pancarkan energi positif. Kalau energinya positif, memancar nur, cahaya ilahi, maka yang datang orang-orang yang nggak usah modal-modal nih mas. Kelola ini, tanah saya lama tak jual nggak laku-laku, kaplingkan. Nanti hitungannya
bikin perjanjian, nggak usah modal. Akhirnya datang pembeli, datang menarik karena pancarannya positif. Saya beli langsung 4, nah, langsung kaplingnya jadi 1. Cepat pemecahannya. Iya Mas ya? Iya. Itu kalau positif. Warung positif, pedagang, maka yang datang orang-orang borong. Apa yang kita hajatkan gampang dikabulkan oleh Allah. Itu kalau positif. Hindarkan. Ini sebetulnya adalah dasar dari ilmu yang disampaikan Pak Haji. Uang ngejar kita, bukan kita yang ngejar uang. Yang lain itu adalah aksesorisnya. Tapi pondasinya ini. Jadi pondasinya ya rumah, tembok, pondasi, bangunan, kunci, pintu dan sebagainya. Aksesorisnya ada AC, ada kaligrafi, perlengkapan lainnya sehingga tambah indah, tambah nyaman. Itu seperti yang gampang kita contohkan itu, ibu bapak pengen megang kupu-kupu. Harus dikejar. Kalau kita kejar, maka capek, butuh waktu panjang. Jatuh bangun, kesandung. Kupu-kupunya rusak. Kupu-kupunya kepegang, rusak, uangnya nggak kembali. Ya, tapi kalau kita tanam bunga di sekitar rumah jadi taman bunga yang indah, semerbak mewangi, bunganya cantik-cantik, maka kupu-kupu datang. Kita tinggal duduk menikmati. Sifat 18 nggak ada di hati kita, duit datang sendiri, order datang sendiri. Orang banyak pada nitipin duit, Bu, maaf Bu, titip duit dong 100 miliar Bu. Kenapa? Karena saya lagi korupsi Bu, biar aman. Gitu lah. Lanjut. Iya. Oh iya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kata Pak Haji, nggak apa-apa, dia yang korupsi, kita yang diperiksa. Jadi kalau kita hati seperti bunga tadi kita tanam di dalam jiwa kita, di hati kita taman bunga yang positif, yang indah, merekah, sifat-sifat positif. Itu taman bunga, ini taman hati, sehingga memancar cahaya, memancar energi positif, rezeki yang datang, orang baik yang datang, titip uang, mau bantu, mau menolong di lingkungan kita, lingkungan orang-orang yang baik. Yang jelek akan keluar dengan sendirinya. Gitu. Nah, sifat itu cara membersihkannya seperti apa agar hilang? Membersihkan yang gratis gampang. Kan ada membersihkan itu kan ada macam-macam cara. Wasilahnya yang paling gampang, paling dasar sekali yang diajarkan Pak Haji adalah ini pelajaran yang sudah lama, sudah Bapak Ibu mendengar sering, itu dengan mulai bangun tidur sampai tidur kembali ucap alhamdulillah, syukur. Alhamdulillah, apapun yang terjadi, apapun yang kita hadapi, apapun yang di depan kita, baik itu positif maupun negatif, suka atau tidak suka, kita ucapannya selalu alhamdulillah. Sehingga itu tidak ada rasa gundah, gelisah, murung, sedih, jengkel, kepancing jengkel, mancing jengkel, cemberut, sampai muka suntuk, pasti akan hilang, tenggelam, mengendap. Tenangkan diri dengan alhamdulillah, syukur. Kenapa kita harus syukur? La ing sakartum la azidanakum. Karena ini adalah pintu rezeki. Kalau kita bersyukur, Allah berjanji akan melipat gandakan kembali nikmat-nikmat yang lainnya. Jadi kita kadang memang kurang bersyukur.
pentingnya syukur sampai diulang oleh Allah dalam satu surat Ar-Rahman yang tiap malam dibaca oleh anak-anak yatim. Diulang berapa kali itu? 31 kali. Ayatnya padahal cuma 78. 60% mengulang fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Tuhanmu yang mana yang kau dustakan? Kok kamu nggak mau bersyukur Ki? Kok mau nggak bersyukur? Nikmat mana yang kamu dustakan? Kasih umur panjang, kasih kesehatan panjang, kasih pernikahan panjang, istrinya cantik, kasih rezeki panjang, masih bisa makan setiap hari 3 kali, 4 kali. Kita masih mengeluh, masih nggak ada syukur-syukurnya. Diingatkan terus oleh Allah di ayat itu yang persis redaksinya nggak ada perubahan sama sekali. Mulai dari awal ayat yang keberapa itu, ke-10 itu mulai diulang-ulang sampai ayat yang ke-75. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Kok gak bersyukur? Nikmat mana yang tidak engkau dustakan? Maka kalau kita karena kita nggak bersyukur, maka murka kata Allah. La ing sakartum la azidanakum wa la ing kafartum inna adzabi lasadid. Kalau kalian tidak bersyukur, kufur, mengingkari nikmat yang aku berikan, maka tunggu saja. Pasti akan aku habis, murkaku akan datang. Gitu ya. Jadi sifat itu satu saja tidak boleh ada, bersihkan dengan hamdalah, dengan bersyukur. Pasti rezeki akan mengejar kita dengan penuh keyakinan. Nah, mau saya itu nggak ada dulu Pak. Kalau Bapak masih ada, walaupun saya nerangin sampai doer, lu cuman menghayal doang, lu 10 miliar kaya raya taji melintir. Bersihin dulu. Karena itu kan sifatnya ada di hati Bapak, jadi Bapak yang bersihin. Sifat itu adanya di hati Ibu, jadi Ibu yang bersihin, bukan saya. Nah, caranya apa? Alhamdulillah, alhamdulillah, dari bangun tidur sampai mau tidur ucapnya itu. Ciri-cirinya apa Pak Haji? Ya pada saat ada duit masuk, udah mulai bersih dah, masuk lagi, lama-lama gede, begitu. Bisa, harus bisa Pak. Harus bisa. Kenapa presiden kita bisa jadi presiden yang sekarang ke-8? Karena dia legowo Pak. Mau jadi menteri, mau berbagi, mau. Alhamdulillah jadi presiden. Dulu nggak bisa lah. Jadi Bapak juga harus bisa dan pasti bisa. Nah, ada gak pertanyaan? Bapak apa pertanyaannya? Sebelum saya nerangin yang lain. Daripada saya terangin capek-capek, Bapak nanti nanya lagi. Apa dulu yang mau ditanya? Pegang mic-nya, ayo. Saya kan sudah praktekkan tuh yang sholat ini habis maghrib. Pak, tunggu dulu. Iya. Bapak sholat tobat. Iya. Taruhlah nilainya 10. Iya. Nah, kalau Bapak punya sifat tadi, berapa tadi? 5 ya? Iya. Berarti minus 5. Minus 5 kali 10, berarti berapa ya? Minus 50. Terus yang 5 ini saya kerjakan habis duka gitu. Enggak, Bapak kan tadi saya bilang, sifat busuk Bapak ada 5. Iya. Kalau Bapak 5. belum hilang, berarti kan minus 5. Minus 5 kali Bapak tadi sholat tobat 10 nilainya, anggap aja 10. Berarti kan min 50. Iya. Apa itu terkabul min 50? Enggak lah. Harus minimal 0. Atau 1 deh minimal. Atau 2 dah. Tadi udah bagus tuh 10 sholat. Nilainya 10 udah bagus. Tapi lo punya sifat bangsat. Iya, sifat biadab 5 tadi. Berarti minus 5 dong.
Minus 5 kali 10 berapa ya? Minus 50, nggak boleh. Misalkan lo baca Quran 12 juz, nilai berapa? 1000. Nah 1000 udah bagus tuh, udah pasti terkabul tuh 10 miliar. Lo punya sifat minus 5. Minus 5 kali 5.000 kali 1000 berapa ya? Minus 5.000. 5.000. Makin jauh. Berarti sekarang tugas lo apa nanti pulang dari RDAY? Ilangin dulu sifat yang ada di situ tuh. Kalau lo masih ada, jangan kemari. Kok gitu Pak Haji? Ya percuma. Tambah saya mau niat izin Riyado sampai Lebaran Haji sampai Idul Fitri. Boleh, boleh. Masa nggak Biar boleh? di sini. Boleh, boleh. Minta Kebetulan izin, kan Pak Haji. sapi betina gue kurang temen. Nah lo temenin dan ntar. Dikerjakan di apa saja mau, di tukang ya mau, di ngecor-ngecor ya mau gitu. Boleh. Boleh, ntar lo hubungin ya. Kasih tugas. Jari lo masih sehat gak? Sehat. Nah, lo noblos bol ayam. Jauh gak telurnya? Enggak lah, ntar lo, ini bagian Riyado. Iya, Ada lagi? enggak ada. Oke, Bapak ada pertanyaan? Jadi saya fotokopi nih Pak, tempel tiap sudut ini Pak. Ya Pak ya? Saya fotokopi. Pegang mic-nya, gua nggak dengar. Gimana? Ya mungkin nanti ini saya copy beberapa lembar Pak. Di kendaraan saya tempel, di kamar saya tempel. Kenapa ditempel di kendaraan? Kenapa ditempel di tembok? Bapak fotokopi yang banyak, 1 juta lembar, tempelin di setiap tiang listrik. Oh gitu. Saya tuh kalau baca bisa banget Pak. Ketimbang harus dihafalin. Bapak tempel di tiang listrik kayak sedot WC. Aduh, Bapak. Oke, insyaallah Pak. Biasa promosi kaplingnya begitu Pak Haji. Oh, promosi kapling. Lu sama ini promosi kapling. Jadi nanti Pak, Bapak tempel di pintu toilet, di dapur, nggak apa-apa. Itu buat bahwa Bapak tuh nggak boleh punya sifat 18. Pak, Bapak berobat kemana aja di muka bumi ini, belum pernah ada yang maksain gurunya suruh itu. Nggak ada Pak. Ada juga gurunya suruh kirim uang mahar. Oh, nanti dikirimin minyak. Nggak taunya minyak apa. Ngapain pakai minyak-minyak? Nggak usah, pakai itu aja. Karena itu sifat yang ada di hati kita. Gitu loh bos. Jadi paksain. Terutama sama siapa sih? Ring 1. Ring 1 itu orang deket-deket kita. Boleh pasangan kita, boleh relasi kita, boleh partner kita. Enggak. Kedua, saya mau Bapak dan Ibu kalau buka usaha jangan join. Karena kalau join pasti dia bangsat. Pasti dia bangsat. Iya, saya tadi mau tanya, istri kan join partner Apa? properti gitu. Istri join partner properti, bisnis properti gitu loh istri. Istri siapa? Istri saya Partneran sama siapa? sama rekan kerjanya gitu. Janganlah, Saya tanya sendiri gimana aja. gitu. Sendiri. Dilanjutkan atau tidak gitu. Apa? Tanya Pak Haji, disuruh tanya Pak Haji. Jangan sendiri aja. Orang kita suami istri aja bisa berantem bos. Iya, saya kan sering Apalagi cerita bukan gitu. suami istri. Jangan. Anak sama ibu aja kadang suka ribut. Hal-hal kecil. Misalkan kita lagi di luar lagi mumet. Di rumah kita lupa. Nggak kita tegur ibu kita aja. Langsung tersinggung. Lo, emak lo masih hidup kok nggak diajak ngobrol. Begitu. Janganlah bos. Iya. Saya nggak setuju join. Sendirian aja. Sendirian saya. Iya, istri saya tanya gitu tadi. Jadi Kan- kalau mau properti sendiri. Sendiri. Kalaupun mau ya kita jadi karyawannya aja. Jangan jadi partneran. Gue jualin propertinya sini. Ntar gue kasih komisinya ya. Begitu. Jangan join. Join apa? Udah mendingan nggak usah. Nanti ribut bos. Iya. Gue kasihan sama bini lo kalau ribut. Nanti mensnya terganggu. Harusnya mainnya sebulan sekali. Ya, Lo sering bisa mainnya cekcok. berkali-kali. Ya cekcoknya sama saya sering. Apa yang dicekcokin Ya, sama lo? Sering salah paham gitu, sering kepancing jengkel, mancing jengkel gitu loh. Jadinya itu. Yang kepancing jengkel lo apa bini lo? Ya saya ya bini ya.
Kapan lo terakhir ribut sama bini lo? Ya sering kalau telepon gitu. Oh iya, kenapa nggak lo pukulin aja bini lo? Ini di luar. Oh bini lo? Iya. Ya lo gebukin fotonya. Ya, saya meneruskan dari yang Januari itu kan waktu Jadi bini lo sekarang ada di mana? di Hong Kong. Di Hong Iya, Kong. terpuruknya saya kan Nah dulu duitnya bini lo gajian ditransfer kemana? yang setahun ini nggak transfer, dia pertama buat bisnis properti, terus kan dulu ketipu Nggak dia. bakal balik bos. Nah, iya. Bini lo nih kerja di Hong Kong. Iya. Gajinya ditransfer ke temennya yang lagi bisnis properti. Iya. Itu duitnya sama juga buang garam ke laut. Nah, iya saya Betul nggak? tak bilangin jangan Sama aja ikut-ikutan buang gitu. garam ke laut. Nggak percaya? Tanya nih pakarnya properti. Ya bos ya. Di mana-mana properti raja penipu bos. Kenapa sih harus ikut program wakaf Quran untuk santri? Ini adalah Al-Quran. Awalnya kan ketipu teman itu yang 100 juta itu yang paspornya digadaikan teman itu. Terus anak ya itu anak saya yang pertama itu main game habis ratusan lebih itu waktu saya maju ke depan dulu itu. Ya. Itu saya kan tanyakan itu terus. Main game online. Iya. Itu habis banyak itu. Iya, iya. 100 lebih. Berarti kalau anak lo main game online, anak lo udah kawin belum? Belum. Bilang sama anak lo, besok kalau kamu main game online, kawinnya harus kawin online. Biar nanti punya anak online. Ini tadi kemarin tak pamiti, kamu harus bisa ngubengin yang di rumah saya mau riado ke Pak Haji aku ngono. Ya iyalah, bos riado, bos riado. Iya. Tapi riadonya jangan singkat, sampai terkabul baru lo pulang. Lo riado singkat, belum terkabul udah pulang. Banyak tamu RDI riado sebulan belum terkabul pulang, goblok. terkabul. Janganlah sampai terkabul. Ya kan? Sampai kaya raya, minimal sampai kambing gue bunting, sapi gue bunting. Baru lo pulang. Kalau sapi gue belum bunting jangan pulang tahu. Kan saya ada anak kecil di rumah, anak kecil terus ada anak saya kan 3, yang 1 masih kecil. Oh iya, jadi sama Nah. siapa anak lo? Ya bertiga sama punaan 1, jadi 4 orang di rumah itu. Oh Saya iya. kan ngerawat 4 orang. Oh, anak. iya. Kalau lama-lama yang kecil tuh minta suruh pulang terus gitu. Oh iya iya iya. Bawa aja kemari anak lo tuh disusuin ntar sama sapi. Ada sapi gue baru lahir tuh. Sekolah kelas 5 ya. Boleh boleh. Jadi maunya gue gini bos. Iya. Lo paksain nih semua. Jangankan 18, jangankan 9, jangankan 5. 1 pun nggak boleh tuh punya sifat. Iya. Karena itu penyakit hati. Dan itu namanya sifat setan. Orang di Al-Quran aja nggak ada. Kenapa di diri kita ada? Gue nggak mau. Gue maunya harus nggak ada. Terutama apa? Yang utama kebanyakan. Mikir nggak boleh. Iya. Komen nggak boleh. Kita ini gatal kalau nggak komen. Apakah WhatsApp grup? Apakah Instagram? Apakah Facebook? Apa nggak boleh? Karena dia nongol. Itu udah atas izin Allah. Kenapa kita tanggapin? Emang ada ayatnya Pak Haji? Iya nanti jatuhnya jadi berdebat. Adu argumen. Coba terangin. Hadisnya apa ayatnya? Hadis. Hadisnya coba. Nggak boleh berdebat atau adu argumen coba. Ya, ini ada hadis Nabi Rasulullah SAW bersabda, orang yang paling dibenci oleh Allah itu adalah orang yang suka berdebat. Orang yang paling dibenci oleh Allah adalah orang yang suka berdebat. Garis bawahnya adalah paling dibenci. Kalau dibenci siapa yang benci? Allah. Kalau Allah membenci, yang datang bukan rahmat, bukan ridho Allah, tapi pasti murka Allah yang datang. Maka kita harus menjadi manusia yang lapang dada, legowo, lapang dada, tidak boleh adu argumen, bertengkar.
debat kusir. Kalau saya bekerja terus dimintai pendapat, sampaikan saja, dipakai alhamdulillah, tidak ya terserah. Kalau ada orang berpendapat kemudian kita dimintai pendapat, terima saja, coba saja, walaupun kita sebetulnya tidak setuju. Tapi pendapatnya sudah disampaikan, ya dicoba dulu. Nanti kalau bagus ya monggo, kalau jelek kan pasti berhenti, begitu. Jadi nggak boleh berdebat alias adu argumen. Apakah itu ngobrol-ngobrol, apakah WhatsApp grup, nggak boleh. Jadi nggak boleh. Apalagi ngomelin anak. Anak suruh sholat, anak suruh ngaji. Kalau dia nggak mau, mangkel nggak? Jadi mangkel. Sekarang gede hajat apa gede jengkel? Gede hajat, ya udah jangan kepancing jengkel. Caranya apa? Remes alat kelamin kita, diusapin anak kayak ngaji ya, ngaji, rajin ngaji, rajin baca Quran, rajin sholat. Jadi diremes pakai ilmu kearifan lokal, disuwuk atau dicamahan, atau bahasa Surabayanya digembokin, digembok, manjur. Biarin orang ngomong apa, nggak usah didengerin. Ini ilmu zaman dulu, bukan ilmu kejawen, bukan. Ini ilmu kearifan lokal. Kayak kita nih lari-lari ke jedot, diuyak sama rambutnya ibu kita, nggak benjol. Masa ini dibilang kejawen? Apa hubungannya? Nggak ada. Pernah gak bapak jedotan zaman dulu kecil? Nah, diuyak gak sama ibunya? Pakai rambut ibunya. Sembuh gak? Sampai sekarang kalau Iya. cucu saya jatuh saya uyak pakai rambut. Sembuh gak? Sembuh. Iya, itu bukan kejawen. Begitu juga disuk, dicamahan tuh enggak. Tapi kan aliran sana ngomongnya begitu. Tapi ya digebus-gebus kan Pak Haji ya cuma diluat aja ya. Iya, kalau dibejek urusannya Haji Marco itu. Urusan, pokoknya yang masuk ke dalam urusan Haji Marco. Saya urusannya di pinggir-pinggir aja. Gitu. Manjur. Bisa ngilangin sifat 18? Bisa, harus. Harus. Orang udah ke RDA masih saya coba Pak Haji, oh goblok, nggak mau gue. Harus. Karena saya mau cair 10 miliar. Jangan dicoba-coba ya. Bapak bisa gak properti? Harus ya. Yo, ibu apa pertanyaannya? Tadi Sholat segini taubat. doang gitu. Insya Allah pulang dari sini enggak Pak gitu. Karena saya orangnya sumeh Gue nggak kok, mau Pak. ngebahas sholat Sama taubat. kambing aja sumeh apalagi sama orang. Cuman sedih aja gitu. Sedih. Nggak boleh. Baik, siap. Tadi kan lu 2 kan? Iya, Nggak sama boleh. kepancing. Enggak insya Allah Pak gitu. Enggak insya Allah. 2 tuh kan min 2. Iya. Sholat tobat 68. Betul. Taruhlah nilainya 1000. 1000 kali min 2 berapa? Saya bayar Pak nanti yang 2 ini. Min 2000. Iya, saya bayar Pak 2000-nya insya Allah. Saya sumeh kok Pak sama kambing Bapak aja sesumeh. Iya, min 2000. Siap. Nggak bisa. Siap. Kayak tadi nih. Pak Haji, kalau gue sholat tobat nggak mungkin. Kalau gue jalan nggak mungkin. Denda loh. Akhirnya dia denda 18 kali sejuta, 18 juta. Sifat dia yang dominan 3. 3 kali 10 berarti 30. 30 kali 1000 kali sejuta, 30 juta. 30 juta kali 18. Bayar tadi 50 juta. Kok gitu Pak Haji? Lah daripada lo melanggar kelamaan, lo pengen cair 10 miliar gak lo? Bayar tadi dia nih. Namanya Oni ya? Sukabumi. Nah maunya gue begitu bos. Tapi kan saya suruh yang gratisan dulu bos. Ah ngapain gratis nggak mau gue. Ya udah bayar lo, bayar. Kayak orang Purwodadi juga gitu kan. Tapi kan langsung terkabul. Nah terakhir, saya mau ibu dan bapak biar hajatnya cair 10 miliar bulan ini. Saya nggak mau bapak dan ibu ingat masa lalu. Kita kan suka ingat masa lalu. Salah satu ingat masa lalu apa? Pada saat kita lewat, oh iya, dulu saya pernah makan sate di sini nih.
Enggak boleh. Janganlah, mau bagus mau jelek nggak boleh diingat. Oh iya, dulu mama ada yang suka Pak katanya jenderal, tapi papa nggak boleh juga. Itu kan masa lalu, nggak boleh. Jadi gue mau biarlah yang udah berlalu. Kita lihat tatap ke depan. Terakhir, saya mau bapak dan ibu gimana caranya. Duit yang di orang nggak boleh diinget-inget karena itu masa lalu. Apakah ibu di PHP-in, apa bapak dijanjiin, atau bapak dan ibu salah investasi, atau bapak dan ibu dirayu-rayu biar duitnya keluar sehingga ibu berharap. Udah itu kan udah berlalu. Udahlah jangan diinget-inget lah, orang cuman angkanya berapa sih? Paling 100 juta, gede-gede 200 juta. Paling gedenya 1 miliar. Tapi kan kita lagi minta sama Allah nodong hari ini dan seterusnya cair 10 miliar. Kenapa yang 100 juta diinget-inget yang 200 juta? Kalah dong. Sekarang gede jengkel apa gede hajat? Gede hajat. Nah jengkelnya jangan dong yang 200 juta. Kita kadang inget. Aduh kalau aja tuh 200 juta bisa dipulangin 10% aja. Lumayan nih buat modal usaha. Nggak bisa lah. Kalau duit udah di orang nggak bisa dikeker bos. Duit di orang nggak bisa dikeker. Orang duitnya di orang kok kita ngeker-ngeker. Apa nanti dia balikin ya? Nggak mungkin deh, lupain aja. Kayak gitu. Jadi gimana caranya saya mau bapak dan ibu sekali lagi sifat bangsat biadab jangan ada. Gua nggak mau tahu gimana caranya lo atur. Kedua, ini yang fatal-fatal aja. Masa lalu jangan diinget-inget. Kok gitu Pak Haji? Nih nggak boleh, itu kan udah berlalu. Ntar diinget-inget yang ada takutnya nyakit hati, balik lagi ke 18. Ada gak di situ? Ada. Mikir? Ada. Ngeluh? Ada. Jengkel? Ada. Masuk lagi 18. Bisa? Bisa. Bisa? Bisa. Ya? Jangan diinget-inget lagi ya. Kalau masa lalu indah gimana Pak Haji? Nggak boleh juga kan tadi udah dibilang mau positif maupun negatif nggak boleh. Kalau ziarah nih Pak, ziarah ke makam mantan gitu kan jadi inget masa lalu Pak ya? Nggak boleh. Nggak boleh. Nggak boleh. Nggak boleh. Udah biarin. Karena kita lagi soalnya kita bawaannya kalau inget masa lalu yang indah sama mantan, maunya yang sekarang kita mau bunuh. Ya, kameramen. Mau lu bunuh ya? Belum dibunuh udah masuk rumah sakit ya kameramen ya. Harus cair ya 10M ya? Harus. Pasti ya? Pasti. Sip, terkabul. Cair 10M. Hilangin sifat 18, terutama 1, 2. Nanti riadoh ya, bilang sama ini. Suruh ngawinin Mbak.